Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Naila Turesti Fadilah dari kelas fase F10. Di video kali ini, Naila akan menceritakan kepada teman-teman sebuah novel yang sangat legendaris dan paling banyak diminati. Novel ini juga ditulis oleh seorang penulis ternama, Andrea Hirata. Novel ini adalah bagian pertama dari tetralogi Laskar Pelangi, yang buku selanjutnya ada Sang Pemimpi, Eden Sword, dan juga Marian Kaplov. Buku ini rilis pertama kali pada tahun 2005, dan buku ini sudah diterjemahkan ke 44 bahasa asing dan juga 22 terjemahan lainnya. Dan yang lebih keren, buku ini sudah diadaptasi menjadi sebuah film loh. Menarik bukan? Novel ini menceritakan tentang sebuah perjuangan, semangat, dan kerja keras, juga mengajarkan tentang persahabatan, pertemanan, dan dalam novel ini juga mengajarkan bahwa masa depan itu adalah kejutan. Tapi, masa depan itu adalah gambaran dari bagaimana kamu mempersiapkannya di masa sekarang. Andrea Hirata, sang penulis, itu membuat novel ini berdasarkan pengalaman masa kecilnya. Nah, awal dari novel ini itu menggambarkan suasana yang cemas, khawatir karena jika sekolah SD Muhammadiyah itu peserta didiknya kurang dari 10 orang, maka otomatis sekolah itu akan ditutup. Di saat itu, sebelum pembukaan atau di hari pertama sekolah, Bu Mus, guru-guru, dan kepala sekolah itu berulang kali mencoba menghitung siswa yang hadir. Nah, setelah dihitung ternyata 9 orang. Mereka pun merasa khawatir, cemas jika nantinya hari pertama sekolah itu menjadi hari terakhir mereka untuk berada di sekolah. Namun beberapa menit sebelum pembukaan kepala sekolah, datanglah seorang anak yang bernama Harun. Harun ini menjadi secerca harapan bagi mereka untuk dapat menuntut ilmu. Karena di daerah Belitung atau latar cerita cerita ini ada dua buah sekolah, SD Muhammadiyah dan SDPN. SDPN ini hanya dapat menerima orang-orang dari kalangan menengah ke atas saja, seperti orang tua yang bekerja di perusahaan PN ini dan petinggi-petinggi dari perusahaan PN ini. Dan orang-orang yang tidak memiliki keterlibatan dengan PN atau perusahaan ini itu tidak dapat bersekolah di sana, dan hanya SD Muhammadiyah lah yang menjadi satu-satunya harapan mereka untuk dapat menuntut ilmu. Sebenarnya desa Belitung itu adalah desa yang sangat kaya. Desa itu kaya akan timah, namun pengelolaannya tidak dikelola oleh masyarakat setempat. Pengelolaannya dikelola oleh swasta. Warga dari desa Belitung tidak mendapatkan secerca atau sedikit pun dari hasil tanah mereka. Mereka bersepuluh nantinya akan memiliki masa depan yang berbeda-beda dan petualangan-petualangan seru yang akan mereka lakukan. Jadi, SD Muhammadiyah itu adalah sebuah sekolah yang di pagi hari menjadi sebuah SD, ntar di sore hari itu menjadi bangunan untuk para pelajar SMP. Sekolah ini memiliki keterbelakangan, baik keterbelakangan fisik bangunan, guru-guru yang mengajar, maupun siswa yang mengajar di sekolah itu yang terbelakang. Dan sekolah yang nomor 1 di desa itu adalah sekolah PN, ya sekolah yang didukung dan disokong oleh perusahaan yang mengolah timah di desa mereka. Mulai sedikit demi sedikit, sekolah itu mulai dipandang oleh orang dengan seperti pada perlombaan cerdas cermat. Lintang, anak yang berprestasi, dan seorang anak yang jenius dan dibanggakan oleh teman-temannya mengikuti perlombaan cerdas cermat. Pada perlombaan itu, belum selesai seorang penanya menanyakan soalnya atau menunjukkan soalnya, Lintang sudah dapat menjawab pertanyaan itu dan semua jawaban Lintang benar. Namun, anak dari sekolah PN itu juga ikut menjawab sebelum soalnya selesai, namun mereka menjawab dengan salah. Sehingga mereka itu mengalami acara kesenian, festival kesenian. Mahar anak yang berprestasi di dalam bidang kesenian, dia menampilkan sebuah pertunjukan yang terasa hidup dan terasa menyenangkan. Nah, oleh karena itu, SD Muhammadiyah menerima penghargaan atas ide-ide dari Mahar. Selanjutnya, akan ada lika-liku dan panjang sekali perjalanan hingga pada konflik puncak. Lintang tidak dapat bersekolah lagi karena orang tuanya, ayahnya meninggal dunia. Oleh karena itu, Lintanglah yang bertugas untuk menggantikan posisi ayahnya sebagai tulang punggung untuk ekonomi keluarganya. Di keluarga Lintang itu ada 14 orang. Jadi Lintanglah berhenti putus sekolah demi menghidupi dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Nah, berhenti sekolah karena keterbelakangan ekonomi, karena harus menjadi tulang punggung keluarga. Sangat disayangkan, instan mereka tidak dapat melanjutkan sekolah lagi. Dan juga Trampani yang dikenal sebagai anak yang sopan, santun, menjadi gila. Namun hal itu dijelaskan secara jelas dan sederhana. Flo, Mahar, dan anggota lainnya yang mereka itu mempercayai hal-hal mistis dan mereka berpetualang. Dan karena itu nilai mereka
jadi merosot dan menurun karena mereka tidak fokus pada pembelajaran. Mereka mendapatkan jawaban dan mencari-cari seorang dukun untuk mendapatkan jawaban bagaimana cara supaya mendapatkan nilai yang baik. Nah, dukun itu menjawab dengan secara realistis. Jika ingin mendapatkan hasil yang baik, nilai yang baik, maka belajarlah. Akhir cerita itu menggambarkan kehidupan tokoh-tokoh setelah konflik puncak dari cerita itu, bagaimana nasib-nasib mereka di masa depan. Berawal dari konflik dan pertentangan-pertentangan itulah akhirnya Ika menemukan semangat belajarnya, semangat juang, semangat barunya hingga ia dapat melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Tapi akhirnya menyedihkan bagi Lintang, seorang anak jenius yang demi mencukupi kehidupan keluarganya ia tidak dapat melanjutkan sekolah dan hanya menjadi pekerja keras, pekerja rodi atau pekerja berat di perusahaan Mahar dan Flo yang sudah insyaf dan bertobat karena dulunya mereka tuh sangat suka melakukan penjelajahan hal-hal mistis. Dan Flo yang melanjutkan pendidikannya di FKIP Universitas Sriwijaya, lulus dan menjadi seorang guru TK. Dan juga Mahar, dia merupakan bidang seni dan budaya, dia ikut andil dalam keorganisasian budaya yang ada di sekitarnya. Akio yang sebelumnya tidak memeluk agama Islam, di akhir cerita ia menjadi seorang muslim. Ahara dan Samsung yang pada akhirnya mereka menikah. Syahdan yang menemukan bakatnya di bidang komputer. Ia mendapatkan beasiswa ke Kyoto University dan akhirnya menjadi seorang manajer profesional di perusahaan yang ada di Tangerang. Chai menjadi seorang tokoh politisi yang memiliki gelar yang paling tinggi di antara yang lainnya. Begitulah teman-teman, masa depan tidak ada yang tahu. Kita hanya perlu menjalankan apa yang kita bisa sekarang. Buktikan kepada mereka bahwasanya this is me. Masa depan tidak ada yang tahu. Kalau orang tokoh ini dikatakan Laskar Pelangi karena kebiasaan mereka yang suka menatap langit. Oleh karena itu, orang guru yang ada di SD Muhammadiyah menjadikan mereka sebagai Laskar Pelangi. Tapi perjalanan mereka di sekolah itu menarik. Mereka melakukan petualangan mencari seorang dukun sakti yang terkenal untuk mendapatkan jawaban. Sesampainya di sana, jawaban yang mereka dapatkan adalah untuk belajar. Jika ingin mendapatkan nilai yang baik, belajar. Bagaimana teman-teman? Perjalanan ke 10 anak-anak itu menyenangkan bukan? Dan jika teman-teman baca langsung buku Laskar Pelangi, itu akan mendapatkan kejutan dari cerita-cerita, ringkasan cerita yang Naya sampaikan hanya secara garis besar saja. Jika teman-teman langsung membaca buku Laskar Pelangi, teman-teman akan mendapatkan kejutan-kejutan dan petualangan seru dan banyak juga kisah-kisah lain yang itu hanya didapatkan ketika teman-teman membaca buku Laskar Pelangi ini. Kalau itu, sekian dari Bella. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton hingga tuntas sampai akhir video. Kalau gitu, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.